Ambil. Lalu pergi. Jangan pernah muncul lagi di depan kantor saya. Apa maumu sebenarnya? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, di depan sebuah gedung perusahaan megah, seorang pria miskin berdiri setiap pagi. Pakaian lusuh, wajah letih, namun matanya tidak pernah kehilangan harapan. Para pegawai menertawakannya. Satpam mengusirnya. CEO yang lewat menganggapnya pengemis yang ingin memeras. Hingga suatu pagi, CEO muda itu keluar dengan amarah memuncak dan menegurnya di depan semua orang. Namun pria miskin itu hanya mengangkat kepalanya dan mengucapkan kalimat yang membuat seluruh gedung membeku. Dan dari kalimat mengejutkan itulah, pintu masa lalu terbuka. Rahasia besar muncul ke permukaan, ternyata. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi baru saja terbuka di pusat kota. Cahaya matahari memantul pada kaca raksasa gedung Hartanta Corp, membuat bangunan itu bersinar seperti istana modern yang tak tersentuh debu dunia luar. Para pegawai berjalan terburu-buru menuju pintu putar, sebagian sambil mengobrol, sebagian lagi memegang secangkir kopi, berusaha mengalahkan kantuk sebelum rapat pagi dimulai. Di antara hiruk-pikuk itu, satu sosok justru tampak seperti waktu tidak pernah berjalan di sekitarnya. Pria itu berdiri sendirian. Diam. Tidak melakukan apapun. Seolah bumi berhenti berputar di tempat ia berdiri. Namanya Bambang. Bajunya pudar seperti telah berkali-kali dicuci dengan deterjen paling murah. Celananya lusuh, lututnya robek. Wajahnya cekung, rambutnya kacau, kulitnya gosong oleh panas matahari yang sudah bertahun-tahun menjadi temannya. Ia tidak membawa gelas plastik untuk meminta uang. Ia tidak membawa papan bertuliskan tolong bantu saya. Ia tidak mengemis pada siapapun. Ia hanya berdiri, memeluk bagian depan jaket tuanya seakan memegang sesuatu yang sangat berharga di baliknya. Setiap orang yang lewat melihatnya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang merasa iba, ada yang merasa risih, ada yang sengaja menghindar agar tidak harus menatap matanya. Tapi ada juga yang menertawakannya. Aneh sih, tiap hari berdiri di situ. Bisik seorang pegawai wanita bernama Vira pada temannya, Nadia. Kayak menunggu malaikat lewat. Nadia terkekeh pelan. Atau menunggu CEO keluar buat dikasih uang. Timpal pegawai lain sambil mencibir. Satpam di depan gerbang sudah hafal betul wajah Bambang. Ada yang merasa kasihan, tapi ada pula yang menganggap kehadirannya cuma mengganggu. Mungkin dia sudah tua dan bingung, ucap Satpam bernama Arif, suaranya lebih lembut. Atau pura-pura bingung, balas Jaya, rekannya yang lebih sinis. Namun sekeras apapun komentar yang diarahkan padanya, Bambang tidak bergerak, tidak bereaksi. Kedua kakinya seperti dipaku di lantai beton itu. Ia tahu hari ini akan sama seperti kemarin, dan kemarin sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Ia tahu orang-orang menganggapnya pengemis. Ia tahu Satpam tidak suka ia berdiri terlalu dekat dengan pintu masuk. Ia tahu para pegawai akan membicarakannya dan mengira ia ingin meminta belas kasihan. Namun ia tetap berdiri di sana. Karena ia tidak mencari uang, tidak mencari belas kasihan. Ia hanya mencari satu orang. Satu orang yang hidupnya sangat berbeda dari hidup Bambang. Satu orang yang tidak pernah ia temui, tetapi namanya bertahun-tahun lalu pernah ia baca. Satu orang yang kini menguasai gedung megah di depannya. Aditya Hartanta. Sementara itu, di lantai paling atas gedung Hartanta Corp, suasana jauh berbeda dengan keramaian di depan gerbang. Ruang kerja CEO itu luas, terang, dan berbau parfum kayu mahal. Sebuah meja panjang dari kayu pilihan berdiri kokoh di tengah ruangan. Di belakangnya,
Pemandangan kota terhampar luas melalui dinding kaca yang tinggi menjulang. Aditya duduk tegap, jasnya rapi, wajahnya tenang tanpa emosi. Ia masih muda untuk seorang CEO sebesar dirinya. Hanya 37 tahun, tetapi namanya sudah terukir sebagai simbol kesuksesan. Majalah bisnis menjulukinya Raja Muda Pasar Energi. Namun orang-orang dalam perusahaan mengenalnya sebagai sosok yang dingin, tidak suka keributan, dan tidak suka diganggu oleh hal-hal kecil. Hari ini ia memulai pagi lebih cepat dari biasanya. Di mejanya ada 5 berkas besar menunggu tanda tangan. Lampu meja menyorot wajahnya yang tegas, tetapi sorot matanya tampak sedikit terganggu. Laras, sekretaris pribadinya yang selalu rapi dengan rambut disanggul, membuka tabletnya. "Pak, sebelum saya membacakan jadwal, ada laporan dari satpam depan," ujarnya hati-hati. Aditya melirik tajam. "Tentang apa?" Pria tua itu masih datang lagi pagi ini. Suasana ruangan seketika berubah. Seperti udara menjadi lebih berat. Aditya meletakkan pena dan mempertemukan kedua jarinya. Berpikir, sudah berapa hari dia di sana? "Lebih dari 2 minggu, Pak." Mengemis. "Sepertinya tidak." Satpam bilang dia hanya berdiri. Dia juga menolak uang yang diberikan staf. Alis Aditya terangkat sedikit. "Menolak uang?" "Iya, Pak. Dia bilang ingin bertemu langsung dengan Bapak." Hening sejenak. Aditya menghela napas panjang. Bukan marah, hanya jengkel. Kalau hanya mau bicara, kirim staf komunikasi. "Bukan soal berbicara, Pak. Dia sepertinya punya tujuan khusus." Aditya diam. Tangannya mengetuk meja pelan. "Nama pria itu siapa?" Satpam menyebutnya Bambang. Nama itu membuat Aditya mengernyit. Bukan nama asing, tetapi juga bukan nama yang punya makna khusus dalam hidupnya. Masih begitu banyak nama yang pernah ia dengar selama 3 dekade hidupnya, dan nama itu lewat begitu saja. Meski begitu, ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah rasa ganjil di dadanya. Sangat samar, tapi terasa seperti benang halus yang ditarik pelan-pelan dari tempat yang tak ia ingat. Laras melanjutkan. Satpam khawatir kalau pria itu punya niat buruk. Zaman sekarang banyak kejadian yang memanfaatkan nama perusahaan besar. Aditya menatap pemandangan kota. Mungkin dia ingin viral. Atau memeras. Mungkin, Pak. Tapi dia selalu diam. Tidak bicara apapun selain, "Tolong berhenti." Aditya memijat keningnya. "Aku muak dengannya." "Sudahlah, kita harus pergi meeting." Di bawah, di depan pintu gerbang, Bambang menegakkan tubuhnya pelan saat mendengar suara deru mesin mobil dari kejauhan. Ia memperbaiki letak tas kainnya, memastikan sesuatu yang ia simpan di dalamnya tidak terjatuh. Ia menatap jalan masuk tanpa berkedip. Sebuah mobil hitam panjang perlahan muncul dari tikungan. Kaca mobil gelap, bodinya mengkilap. Mobil itu berbeda dari mobil-mobil para pegawai. Ada aura elegan yang hanya dimiliki milik orang penting. Itu mobil Aditya, yang ditunggu Bambang setiap hari. Bambang melangkah setengah maju. Tangannya sedikit terangkat, bukan memohon, tetapi memanggil. Suaranya muncul pelan namun penuh harap. "Tolong, berhenti sebentar, Tuan." Namun klakson pendek satpam menyela. "Pak, mundur dulu. Jangan dekat-dekat jalur mobil." Bambang terkejut dan segera mundur. Tangannya bergetar. Satpam menepuk bahunya keras, membuat tubuhnya yang kurus sedikit goyah. "Sudah dibilang jangan menghalangi. Ini kantor, bukan tempat orang ngamen." Bambang menunduk cepat. "Maaf, Pak, maaf." Mobil CEO melintas, dan Bambang hanya bisa menatap dari jauh. Mata tuanya memantulkan pantulan kilau mobil itu sampai hilang membaur di jalan besar. Ia menarik napas panjang. Tenggorokannya tercekat. Dadanya bergetar. Namun ia tidak menangis. Ia sudah terlalu sering menelan air mata agar tidak terlihat lemah. Di bawah jaket tuanya, Bambang meraba buku kecil yang selalu ia bawa. Buku itu tipis. Sampulnya sudah rusak oleh hujan dan waktu,
Tetapi bagi Bambang nilainya lebih dari harta apapun. Di halaman pertama, tersimpan foto kecil seorang bayi yang masih merah, dibalut selimut. Di tulisan tangannya yang goyah, tertulis nama yang ia berikan sendiri. Arfan. Bambang mengusap sampul buku itu seperti mengusap kepala anaknya sendiri. Napasnya pecah-pecah. Sudah 3 malam ia tidak tidur. Duduk di kursi plastik rumah sakit sambil menggenggam tangan anak remaja yang tubuhnya makin lemah. Dokter menjelaskan biaya operasi yang tak mungkin ia sanggupi. Ia menjual motor, menjual cincin, meminjam ke sana-sini. Tetap tidak cukup. Malam itu, ketika dokter berkata, kalau tidak ada biaya tambahan, keadaan anak Anda bisa memburuk kapan saja. Bambang merasa dunia runtuh. Di malam hari, di rumah Aditya, Aditya duduk di tepi ranjangnya. Namun pikirannya lebih kacau daripada yang ia biarkan orang lain lihat. Ia menatap bayangan dirinya di kaca. Di benak kecilnya muncul angin samar dari masa lalu. Sesuatu yang ia kira sudah ia kubur. Tapi setiap hari pria miskin bernama Bambang itu berdiri, sesuatu di dadanya ikut terusik. Ia tidak percaya ada hal sekecil itu mengganggu fokusnya. Tapi ia tidak bisa mengabaikan kenyataan. Ada seseorang di bawah yang datang setiap hari, lalu menolak uang, dan hanya ingin berbicara dengannya. Dan entah mengapa, hati Aditya terasa seperti sedang digiring menuju sesuatu yang sudah lama ia hindari. Sesuatu yang selama bertahun-tahun ia tutup rapat-rapat. Sesungguhnya, ia tidak takut pada pria bernama Bambang. Ia takut pada apa yang mungkin dibawa pria itu kepadanya. Sebuah masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bahkan pada dirinya sendiri. Cahaya matahari baru memanjat gedung-gedung tinggi ketika para pegawai Hartanta Corp mulai berdatangan. Namun suasana pagi ini berbeda. Ada kegelisahan samar yang bergerak seperti angin dingin yang tidak terlihat. Pegawai-pegawai yang melintas di pintu masuk tidak lagi sekadar memperhatikan pemandangan pagi. Pandangan mereka beberapa kali melirik ke satu titik yang sama. Titik itu masih ditempati oleh sosok yang telah menjadi bayangan tetap di depan gedung selama 3 minggu. Bambang. Bedanya, hari ini tubuhnya tampak lebih goyah. Pipi cekungnya terlihat lebih pucat. Dan matanya, yang selalu menunduk, kali ini sesekali terangkat, seolah sedang menanggung sesuatu yang lebih berat dari biasanya. Namun tetap, ia tidak meminta apapun. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya ketika para pegawai lewat. Tidak ada tangan terulur. Tidak ada ekspresi memelas. Ia hanya berdiri di dekat tiang lampu, tubuhnya sedikit condong, memeluk tas kain kusamnya seperti seorang ayah yang memeluk benda paling berharga yang tersisa padanya. Para pegawai mulai membicarakan hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Dia datang lagi. 3 minggu loh. Setiap hari. Kebayang gak? Dia berdiri terus tanpa cari makan. Seram juga. Aku dengar dia tinggal di rumah sakit malam tadi. Kayaknya dia nggak tidur. Rumah sakit? Kamu dengar dari siapa? Satpam yang shift malam. Bisik-bisik itu menyebar seperti kabut tipis yang merayap di antara para pegawai. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi, tapi semua orang merasakan sesuatu sedang meruncing. Sesuatu yang belum jelas bentuknya. Di lantai atas gedung, Aditya menutup jendela besar ruangannya dengan satu tarikan tirai otomatis. Ia berdiri sebentar, menatap kantornya yang rapi dan dipenuhi benda-benda mahal, penghargaan perusahaan, foto dengan tokoh penting, meja kerja yang mengilap, kursi kulit nyaman, jam tangan mewah yang baru ia beli seminggu lalu. Namun entah kenapa, pagi ini semua itu terasa hampa. Tidak seperti biasanya. Ia membuka laptop, mencoba fokus pada data laporan keuangan, tetapi matanya tidak bisa membaca apapun. Angka-angka itu bergulir begitu saja tanpa makna. Seakan pikirannya sedang ditarik ke arah lain. Ia menyandarkan tubuh, memijat pangkal hidung, lalu menekan tombol interkom. Laras, suaranya datar. Saya minta laporan pagi dari Satpam. Hanya butuh beberapa menit hingga Laras masuk membawa tablet. Bapak menanyakan pria itu lagi. Tanya Laras hati-hati. Aditya tidak menjawab. Ia hanya menggerakkan dagunya, memberi isyarat agar Laras membaca. Pria itu masih datang.
Dari laporan yang saya terima, ia tidak makan apapun sejak kemarin. Satpam melihatnya sempat duduk di halte selama beberapa jam setelah kantor tutup. Lalu malam hari ia terlihat di rumah sakit. Rumah sakit. Aditya memutar badannya. Ya, tapi tidak jelas untuk apa. Dia tidak dirawat. Satpam bilang, beliau hanya menunggu seseorang. Aditya merasakan sesuatu menghantam dadanya. Menunggu seseorang? Siapa? Untuk apa? Dan kenapa di rumah sakit? Namun ia menahan diri agar tidak bertanya terlalu jauh. Ia tidak ingin terlihat seolah peduli pada seorang pria lusuh yang bahkan tidak ia kenal. Ia tetap menjaga wajahnya tetap datar. Meski batinnya mulai bergejolak. Apakah dia mengganggu siapapun? Tanya Aditya akhirnya. Tidak, Pak. Satu-satunya hal yang dia lakukan hanya menunggu. Laras mengusap tabletnya, lalu menambahkan pelan. Dan setiap kali mobil Bapak datang, pria itu akan berdiri lebih tegak. Aditya diam. Kata-kata itu memukulnya seperti sesuatu yang tidak ia duga. Ia merasakan sesuatu di dadanya bergerak. Bukan rasa takut, bukan marah, tapi firasat. Firasat yang membuat napasnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia tidak suka merasa begitu. Ia tidak suka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Bambang duduk di dekat pot tanaman besar di pinggir halaman gedung, mencoba mengistirahatkan lututnya yang melemah. Keringat dingin menetes dari pelipisnya meski angin pagi seharusnya cukup sejuk. Tangannya membuka sedikit tas kainnya, memeriksa isi dalamnya. Buku kecil itu masih ada. Sudah sobek di pinggirnya. Sudah menguning pada beberapa halaman. Dan sudah menyimpan terlalu banyak kenangan yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ia membukanya perlahan, memastikan satu catatan tertentu masih berada di sana. Catatan yang selalu ia baca setiap kali kehilangan harapan. Ia menutupnya kembali dengan cepat saat langkah seseorang mendekat. Satpam bernama Arif berdiri di depannya. Kali ini wajahnya tidak sekeras biasanya. Pak, Bapak sakit ya? Dari tadi muka Bapak pucat. Bambang menggeleng pelan, memaksa tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Nak. Bapak cuma lelah. Arif menelan ludah. Bapak mau saya bawakan air? Bambang menggeleng lagi. Terima kasih. Tapi Bapak harus tetap di sini. Kenapa sih, Pak? Arif akhirnya bertanya. Suaranya lebih lembut. Bapak nunggu siapa? Kenapa harus di sini? Kita semua jadi penasaran, Pak. Pertanyaan itu menggantung lama di udara. Bambang ingin menjawab, ingin menjelaskan, ingin mengatakan sesuatu, walau sepotong. Namun ketika membuka mulut, suaranya hanya keluar sebagai bisikan berat. Ada seseorang yang harus saya temui. Hanya dia. Arif menunggu, tapi Bambang tidak melanjutkan. Ia tidak berani. Belum. Karena jika ia buka mulut sebelum saatnya tiba, ia khawatir seluruh keberaniannya akan runtuh. Arif akhirnya mengangguk pelan dan mundur beberapa langkah. Ada sesuatu di wajah pria tua itu yang membuatnya ikut merasa berat entah kenapa. Di lantai atas gedung, Aditya menatap kembali ke jendela, meski tirai telah menutupinya. Perasaannya gelisah. Sebuah sensasi yang sangat ia benci. Ia memutuskan keluar dari ruangan. Laras, saya turun sebentar. Katanya cepat. Kemana, Pak? Lihat halaman depan. Laras terkejut, tetapi ia tidak berhak menghalangi. Ia hanya mengangguk dan mengikuti dari jarak aman. Aditya memasuki lift. Pintu menutup perlahan. Dan saat itu pula ruang sempit itu dipenuhi hening yang aneh. Suara lift yang bergerak turun terdengar seperti gema dari masa yang jauh. Ketika pintu terbuka, lobi kantor yang luas tampak lebih terang dari biasanya. Pegawai langsung menundukkan kepala memberi salam ketika melihat CEO mereka berjalan melintas. Namun Aditya tidak membalas sapaan itu. Ia melangkah menuju pintu kaca utama. Dan ketika pintu kaca terbuka, angin pagi menyapu wajahnya. Di depan tiang lampu, di tempat yang sama seperti 3 minggu terakhir, berdiri seorang pria tua dengan wajah lelah. Bambang mengangkat kepalanya perlahan. Untuk pertama kalinya,
Pandangan mereka bertemu. Dan sesuatu di dalam dada Aditya seperti ditarik paksa oleh tangan tak terlihat. Ia tidak tahu kenapa. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya keluar pintu pagi itu adalah awal dari pintu masa lalu yang mulai terbuka. Perlahan, tanpa izin, tanpa henti. Bambang menelan ludah. Lututnya bergetar. Dengan suara lirih namun penuh beban. Ia berkata pelan, "Tuan." Namun sebelum ia dapat melanjutkan, seseorang dari dalam lobi memanggil Aditya dengan terburu-buru. "Pak, ada dokumen mendesak." Aditya menoleh sekejap. Ketika ia menengok kembali ke arah Bambang, pria itu sudah menunduk lagi. Kesempatan itu kembali hilang. Namun bukan selamanya. Tidak lagi. Karena pagi itu, untuk pertama kalinya, Aditya benar-benar memperhatikan pria lusuh itu. Bukan karena rasa iba. Bukan karena kecurigaan. Tetapi karena sebuah firasat yang merayap perlahan, dingin, dan tajam. Bahwa hidupnya akan berubah. Malam merayap turun perlahan di kota itu, menutup gedung-gedung tinggi dengan bayangan panjang. Lampu jalan menyala, mobil-mobil berderu pulang, dan udara malam membawa aroma lembab dari tanah yang mulai dingin. Namun tidak semua orang pulang ke rumah hangat malam itu. Di sebuah rumah sakit kecil di pinggir kota, lorong panjang dipenuhi cahaya kekuningan yang redup. Perawat berjalan cepat, mesin-mesin berbunyi pelan. Dan di salah satu kamar kelas 3, seorang pria tua duduk terpaku di sisi ranjang. Pria itu adalah Bambang. Tubuhnya membungkuk, kepalanya menunduk, napasnya gemetar. Di ranjang terbaring seorang remaja kurus, wajahnya pucat, kelopak matanya berat seakan sulit terbuka. Selang oksigen menempel di hidungnya, dada naik turun pelan, tidak stabil. Namanya Arfan. Bambang menggenggam tangan anak itu erat-erat. Seperti seseorang yang menggenggam satu-satunya tali yang menahan dirinya dari jatuh ke jurang. "Van, ayah di sini." Suara Bambang serak. Arfan membuka mata sedikit. Pandangannya buram. Senyum kecil terbentuk, meski dengan susah payah. Ayah belum pulang." "Tidak, ayah tidak akan pergi sampai kamu tidur. Kalau ayah tidak tidur, nanti ayah jatuh sakit." Bambang menggeleng cepat. Suaranya patah. "Ayah sudah terbiasa begadang. Nak, yang penting kamu tidak sendirian." Arfan kembali menutup mata. Tubuhnya makin lemah. Di luar, suara perawat memanggil nama pasien lain terdengar samar. Namun bagi Bambang, dunia malam itu hanya berisi suara napas anak itu. Dan rasa takut yang perlahan menyiapkan dirinya untuk berita buruk kapan saja. Ia mengusap kepala Arfan pelan. "Kamu harus kuat, Van. Nanti kalau sudah keluar dari rumah sakit, kamu bisa makan bubur kesukaanmu lagi. Kamu ingat?" Arfan tersenyum lirih. "Yang ada ayam suwir." "Iya. Yang ayah suka kebanyakan kecap." Bambang tertawa hambar. Tawa itu tidak sampai ke matanya. "Iya, yang itu." Arfan membuka mata sedikit lagi. Tatapannya lembut, namun lelah. "Ayah, kalau Arfan tidak kuat." "Van," suara Bambang pecah. "Jangan bilang begitu." Arfan menghela napas panjang, sedikit terengah. "Ayah, kalau Arfan pergi, ayah jangan sedih, Arfan." Bambang langsung menempelkan jari di bibir anak itu. "Cukup. Ayah tidak mau dengar. Kamu tidak akan pergi kemana-mana." Air mata turun dari sudut mata Bambang tanpa ia sadari. Arfan tersenyum tipis, namun tidak menjawab lagi. Napasnya perlahan menjadi stabil kembali, seolah tubuhnya menyerah pada kelelahan dan tidur panjang menjemput. Bambang terdiam lama. Hanya suara mesin detak jantung yang menceretak pelan di sampingnya. Setelah memastikan Arfan benar-benar tertidur, Bambang keluar dari kamar. Ia berjalan pelan ke ujung lorong, duduk di kursi plastik, menatap lantai dingin. Kepalanya menunduk. Tangan kasarnya menutupi wajah. Tubuhnya mulai bergetar. Ia tidak tahu harus meminjam kepada siapa lagi. Ia tidak tahu harus mencari uang dari mana lagi. Ia tidak tahu berapa lama Arfan mampu bertahan.
Namun ia tahu satu hal. Ia tidak akan menyerah. Apapun caranya. Ia membuka tas kainnya, tangan gemetar, lalu menarik keluar sebuah buku kecil. Sampulnya usang, sudutnya sobek. Ia membuka satu halaman tertentu, halaman yang selalu membuatnya merasa kuat. Foto seorang bayi, tubuh kecilnya di bedong kain. Tangan mungil itu menggenggam jari Bambang ketika ia pertama kali menggendongnya. Bambang mengusap foto itu dengan ujung jarinya. Maafkan ayah, kamu seharusnya menikmati masa remaja yang cerah, bukan tidur dengan selang di tubuhmu. Ia menutup matanya, menggenggam buku itu erat. Dan malam itu, di bawah cahaya lorong rumah sakit yang temaram, satu keputusan kembali menguat di hati Bambang. Keputusan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Besok pagi, ia akan kembali ke depan gerbang Hartanta Corp. Tidak peduli hujan atau panas. Tidak peduli tawa pegawai. Tidak peduli satpam mengusir. Tidak peduli dianggap gila. Ia hanya butuh satu orang untuk mendengarnya. Satu orang yang bisa memberi Arfan kesempatan hidup. Dan ia tidak akan berhenti sebelum orang itu mau berhenti mendengar. Sementara itu, di rumah besar milik Aditya, suasana malam tampak tenang dari luar. Namun di dalam kamar mandi luas berlantai marmer, air shower terus menetes dari rambut Aditya, namun tubuhnya tidak bergerak. Ia berdiri di bawah pancuran air, memejamkan mata. Sudah lebih dari 5 menit. Sudah lebih dari batas normal orang ingin menyegarkan tubuh. Namun Aditya tidak sedang menyegarkan tubuh. Ia sedang memikirkan sesuatu. Sesuatu yang ia sendiri enggan akui. Bayangan wajah pria lusuh itu membuat shower terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Ia menggenggam sisi wastafel, menatap wajahnya sendiri di cermin yang berkabut. Ada garis lelah di matanya. Garis yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Dan suara itu, suara lirih pria itu pagi tadi. "Tuan." Aditya mengerjapkan mata, mencoba menepis rasa aneh yang merayap di dadanya. Kenapa pria itu menatapnya seperti seseorang yang menyimpan sesuatu yang berat? Kenapa kegigihannya terasa tidak wajar? Dan kenapa suara itu seperti membawa sesuatu yang ingin meletus? Ia melempar handuk ke bahunya, berjalan keluar kamar mandi, dan menatap langit malam dari jendela kamar. Cahaya kota memantul di kacanya. Namun pikirannya tidak berada di sana. Pikirannya berada di depan pintu gerbang Hartanta Corp. Pada pria lusuh yang tidak berhenti menunggu seorang CEO kaya yang bahkan belum pernah melihat wajahnya dengan jelas. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang belum ia mengerti. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Pagi berikutnya, gerbang Hartanta Corp lebih ramai dari biasanya. Ada rapat besar. Beberapa direktur dari luar kota hadir. Satpam bersiaga lebih ketat. Pegawai-pegawai berdandan lebih rapi dari biasanya. Dan di tengah keramaian itu, suara langkah tergesa Aditya mengundang tatapan takut para pegawainya. Dia mulai jengah. Dia diberitahu sekretarisnya bahwa pria itu masih datang juga di depan perusahaannya. Itu bukan hal biasa. Itu mengganggu reputasi, mengganggu fokus, mengganggu pikiran. Dan Aditya benci diganggu. Benci pada hal yang tidak ia pahami. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas, "Saya turun. Saya ingin lihat sendiri." "Pak." Laras terlihat kaget, tetapi Aditya sudah berjalan menuju lift. Ketika lift terbuka di lobi, semua pegawai menunduk memberi salam. Namun Aditya tidak memperhatikan siapapun. Tatapannya lurus ke depan, ke arah pintu otomatis yang memantulkan bayangannya sendiri. Satpam langsung berdiri lebih tegak ketika melihat CEO mendekat. "Pagi, Pak. Ada yang bisa kami?" "Diam." Potong Aditya dingin. Langkahnya panjang dan tegas. Suara sepatu kulitnya menekan lantai marmer seperti pukulan halus yang terkontrol. Pintu otomatis terbuka. Angin pagi menyapu wajahnya. Dan di sanalah pria lusuh itu. Bambang menengadahkan wajahnya pelan. Pandangan mereka bertemu. Cerita panjang dan berat yang belum terucap itu seakan membeku di udara. Aditya berjalan langsung ke arahnya. Tanpa perlindungan. Tanpa jarak. Tanpa pembatas. Pegawai yang baru datang langsung berhenti di tangga.
Satpam menahan napas. Laras tercekat dari balik pintu. Karena untuk pertama kalinya, CEO itu benar-benar menghampiri pria yang selama 3 minggu menjadi bayangannya. Bambang mengencangkan genggamannya pada tas kain lusuhnya. Tangannya bergetar. Ia tidak pernah membayangkan CEO itu akan mendekatinya. Namun hari ini, Aditya melakukannya dengan mata penuh kemarahan. Ketika jarak mereka tersisa 2 langkah, Aditya berhenti. Wajahnya memerah. Suaranya pecah. "Apa sebenarnya maumu?" hardiknya. Banyak pegawai langsung berhenti berjalan. Beberapa yang sudah masuk lobi kembali mengintip. Suara Aditya bergema di antara dinding kaca. "Apa yang kamu kejar?" teriak Aditya lagi. "Uang. Publisitas. Mau rekam saya lalu sebar di internet. Mau belas kasihan. Pergilah, akan saya bayar berapapun, asalkan kamu pergi dari sini." Aditya merogoh dompetnya, mengeluarkan uang tebal yang sudah disiapkan satpam untuk mengusir pria itu. Ia lemparkan ke tanah. "Ambil, lalu pergi. Jangan pernah muncul lagi di depan kantor saya." Bambang tidak bergerak. Uang-uang itu terserak di kaki mereka. Salah satu lembar menghempas sandal Bambang. Namun Bambang hanya memandang uang itu sebentar, lalu kembali menatap wajah Aditya. Dengan mata yang basah dan suara yang bergetar, tanpa mengangkat nada sedikit pun, ia berkata pelan, "Saya tidak datang untuk uang, Tuan." Napas Aditya tersendat. Semua pegawai menahan napas. Bambang menelan ludah. Lututnya bergetar. Lidahnya kaku. Namun pada akhirnya, dengan keberanian yang dikumpulkan dari seluruh sisa hidupnya, ia mengangkat kepalanya, menatap langsung ke dalam mata pria paling berkuasa di gedung itu, dan berkata pelan, tapi cukup untuk didengar semua orang, "Saya hanya ingin mengembalikan anakmu." Suasana di depan gedung Hartanta Corp seketika membeku. Pegawai yang sedang berjalan langsung berhenti. Laras yang berdiri di balik pintu menutup mulutnya. Satpam saling pandang, bingung harus mengintervensi atau diam saja. Dan Aditya, CEO muda itu berdiri mematung, seperti seseorang baru saja menampar seluruh kesadarannya. "Saya hanya ingin mengembalikan anakmu." Kalimat itu keluar sangat pelan. Namun justru itulah yang membuatnya terdengar jauh lebih keras daripada teriakan apapun. Seperti suara itu menusuk langsung ke dalam dada Aditya. Beberapa pegawai mulai berbisik pelan. Takut suara mereka terdengar. "Anak." Dia bilang anak CEO. CEO punya anak dari mana? Skandal apa lagi ini? Satpam yang tadi berdiri tegap kini terlihat gelisah. Namun tidak ada satupun yang berani bergerak mendekat. Karena mereka tahu, ini bukan sekadar keributan. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Aditya menatap Bambang tajam. Kedua tangannya terkepal. Matanya memerah. Pundaknya naik turun. Ia mencoba berbicara, tetapi tenggorokannya terasa kering. Apa?" Suaranya hampir tidak keluar. Bambang menghela napas berat. Ia membuka perlahan jaket lusuhnya. Dari balik jaket itu, ia mengeluarkan sebuah buku kecil. Sampulnya lusuh, pinggirnya sobek, warnanya kekuningan oleh waktu. Ia memegangnya dengan 2 tangan, seperti sesuatu yang sakral. "Ini milik anak itu," ucapnya pelan. Aditya menatapnya, tidak berkedip. Bambang membuka buku itu perlahan. Halaman pertama berisi foto bayi kecil. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat. Di bawahnya ada tulisan tangan yang miring dan tidak rapi. Lalu ada catatan. Jadwal imunisasi bulan pertama. Berat badan 2,1. Dokter bilang lebih banyak menangis malam hari. Halaman berikutnya penuh goresan pulpen warna biru. Jadwal kunjungan puskesmas. Tanggal suhu tubuh naik turun. Tanda tangan dokter. Catatan kecil seperti, "Bayi masih sulit napas. Saya jaga semalaman." Buku itu seperti sejarah hidup. Sejarah yang ditulis oleh orang yang menyayangi anak itu lebih dari dirinya sendiri. Pegawai-pegawai menahan napas. Beberapa mulai menunduk,
Merasa malu karena tertawa beberapa minggu sebelumnya. Dan Aditya, CEO yang dikenal dingin, hanya bisa berdiri terpaku. Suara mobil, suara pegawai, dan suara kota di luar gedung lenyap. Yang tersisa hanyalah detik jam yang terasa terlalu keras. Tok, tok, tok. Kenapa? Kamu tunjukkan ini padaku. Aditya bertanya lirih tapi ketus. Bambang menutup buku itu dengan kedua tangannya. Ia mengangkat wajahnya. Tuan, bayi ini dulu, dititipkan pada sebuah tempat. Ujar Bambang, terengah. Tidak ada yang mau mengurusnya. Tidak ada yang datang mengambilnya. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang mencari. Matanya mulai berkaca. Sampai akhirnya, saya menemukannya. Saya rawat. Saya jaga. Karena tidak ada satu orang pun yang peduli padanya. Ia menggigit bibirnya agar suaranya tidak pecah. Dan sekarang, dia remaja. Umur 17. Dia anak yang baik, kuat, berusaha. Tetapi tubuhnya tidak kuat. Dia sakit keras, Tuan. Suara Bambang pecah. Dokter bilang, waktunya tidak banyak. Pegawai yang mendengar itu langsung menundukkan kepala. Salah satu satpam sampai menghapus ujung matanya diam-diam. Aditya merasa jantungnya bergetar. Bambang menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Saya tidak datang meminta uang, Tuan. Saya tidak butuh harta. Saya tidak ingin belas kasihan. Ia menggenggam buku kecil itu lebih kuat. Saya hanya ingin anak itu melihat ayah kandungnya sebelum terlambat. Bambang menunduk. Ayah itu adalah kamu. Kata-kata itu pecah seperti petir. Aditya terhuyung selangkah ke belakang. Kakinya kehilangan keseimbangan sesaat. Ia merasakan hawa dingin merambat dari tulang belakangnya. Apa maksudmu? Ia berbisik. Wajahnya pucat. Bambang tidak menjawab langsung. Ia membuka halaman terakhir buku itu. Di sana ada sobekan kertas tua, diselipkan rapi. Namun bukan itu yang ia tunjukkan. Tepat di atas sobekan itu, ada tulisan yang ditulis oleh pengurus panti, hampir pudar. Ayah biologis. Hurufnya kabur. Inisialnya samar. Tetapi cukup untuk membuat Aditya merasa seluruh dunia runtuh seketika. Kakinya lemas. Tangannya terangkat tanpa sadar. Seolah ingin meraih buku itu. Namun Bambang menariknya sedikit. Menjaga agar tidak jatuh. Saya menemukan bukti itu di berkas lama. Ucap Bambang. Suaranya lirih. Tapi tegas. Semua petunjuk mengarah padamu, Tuan. Aditya memejamkan mata. Dan dalam hitungan detik, seluruh dinding yang ia bangun bertahun-tahun. Dinding tentang masa lalunya. Tentang seseorang yang pernah ia cintai. Tentang keputusan buruk yang ia coba lupakan. Jatuh berhamburan seperti kaca pecah. Aku tidak punya anak, Aditya berbisik. Tetapi nadanya tidak meyakinkan. Tidak mungkin. Bambang mengangkat kepalanya. Tuan. Saya tidak datang membawa cerita kosong. Saya membawa kebenaran. Ia menyodorkan buku itu sedikit ke depan. Tidak memaksa. Tidak menekan. Hanya mengizinkan. Setiap halaman di buku ini adalah jejak hidup yang kamu tinggalkan. Aditya menatap buku itu tanpa menyentuhnya. Pegawai-pegawai tiba-tiba merasa seperti saksi dari sesuatu yang tidak seharusnya mereka dengarkan. Namun tidak ada yang berani bergerak pergi. Bambang melanjutkan. Jika kamu tidak percaya, datanglah ke rumah sakit, Tuan. Lihat sendiri anak itu. Aditya menelan ludah. Tubuhnya bergetar. Matanya merah. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Ia ingin marah. Ingin membantah. Ingin berteriak bahwa semua ini bohong. Namun saat menatap mata Bambang, ia tidak menemukan kepura-puraan. Tidak menemukan niat jahat. Yang ia lihat hanya duka. Dan cinta seorang ayah. Aditya akhirnya membuka mulut. Dan suaranya, bukan suara seorang CEO. Tetapi suara seorang pria. Yang baru saja dipaksa menghadapi hantu masa lalunya. Di mana dia? Bambang menghela napas pelan.
Di wajahnya muncul harapan kecil. Di rumah sakit, Tuan. Aditya menunduk. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lalu dengan suara sangat pelan. Bawaku ke sana. Langit mulai mendung ketika mobil hitam milik Aditya melaju meninggalkan pusat kota. Sopirnya menyetir dengan kecepatan stabil. Sesekali melirik ke kaca tengah karena suasana di kursi belakang terasa jauh lebih berat dari perjalanan manapun yang pernah ia lalui. Di kursi belakang itu, Aditya duduk kaku, wajahnya pucat, kedua tangannya menggenggam lututnya sendiri. Di sampingnya, Bambang duduk menunduk, tas kain lusuh berada di pangkuannya. Tidak ada yang membuka percakapan. Tidak ada yang berani. Hening panjang di dalam mobil terasa seperti beban yang menekan dada. Namun bagi Bambang, setiap detik dari keheningan itu terasa seperti jarum jam yang menusuk. Ia tahu perjalanan ini bukan perjalanan sembarangan. Ini bukan sekadar mengantar CEO melihat seorang pasien. Ini perjalanan untuk mengembalikan sesuatu, atau seseorang, yang seharusnya tidak pernah hilang. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan rumah sakit sederhana. Bangunan itu tidak megah, tidak berkilau. Dinding luarnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Namun bagi Bambang, tempat itu adalah benteng terakhir tempat ia berjuang mempertahankan hidup seseorang. Seseorang yang ia anggap sebagai dan anugerah sekaligus amanah terbesar dalam hidupnya. Arfan. Bambang membuka pintu pelan. Tuan. Aditya yang biasanya melangkah tegak, kali ini keluar mobil dengan langkah ragu. Mata tajamnya tidak terlihat tajam. Wajahnya tidak lagi memancarkan kekuasaan seorang CEO besar. Yang tampak adalah seorang pria yang sedang mencari keberanian menghadapi sesuatu yang tidak pernah ia sangka. Bambang membungkuk sedikit. Saya mohon Tuan bersiap. Dia sekarang sangat lemah. Aditya tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Mereka berjalan melewati lorong rumah sakit. Lantai keramiknya sedikit licin. Lampunya berkedip 2 kali ketika mereka lewat. Udara dingin bercampur bau antiseptik. Perawat yang lewat menatap Bambang penuh simpati. Pak Bambang, sudah kembali? Tanya seorang perawat muda. Bambang tersenyum kecil. Iya, Dik. Ini, orang yang ingin melihat Arfan. Perawat itu hanya bisa mengangguk, lalu menyibak tirai di ujung lorong. Dia masih tidur, Pak. Di dalam kamar rawat kelas 3 itu, hanya ada 1 ranjang untuk Arfan. 2 ranjang lain kosong. Tirai usang dipasang sebagai pembatas. Kipas angin di dinding berputar pelan, menghembuskan udara dingin yang tidak cukup mengusir panas tubuh. Di tengah ruangan itulah Arfan berbaring. Tubuhnya kurus. Kulitnya pucat, bibirnya kering, napasnya naik turun pendek. Seperti setiap helaan adalah perjuangan. Ada selang oksigen kecil di hidungnya, dan mesin kecil di samping ranjang menunjukkan grafik detak jantung yang tidak stabil. Aditya membeku di ambang pintu. Sesuatu di dalam tubuhnya seakan diremas. Bambang melangkah duluan. Ia mendekat, mengusap rambut Arfan pelan. Van, ayah datang. Arfan tidak membuka mata. Tubuhnya hanya bergerak sedikit, seperti merespons suara yang dikenalnya sangat baik. Kemudian Bambang menoleh ke belakang, mengisyaratkan Aditya untuk masuk. Aditya melangkah pelan, seperti seseorang yang memasuki ruang yang tidak seharusnya ia masuki, namun wajib ia hadiri. Jantungnya berdetak cepat, tangannya sedikit bergetar. Ia berdiri di samping ranjang, menatap wajah remaja itu. Dan saat itu, ada sesuatu yang menghantam dirinya. Karena anak itu tampak seperti seseorang yang telah lama menunggunya. Tanpa suara, tanpa menyalahkan, tanpa menuntut apa-apa. Hanya menunggu. Aditya menelan ludah, merasakan tenggorokan kering. Dia, sudah lama begini. Suaranya lirih. Bambang mengangguk pelan. Semakin parah 2 bulan terakhir, Tuan. Dokter bilang, ada 1 prosedur yang bisa menolong, tapi biayanya sangat besar. Dia menunduk. Itu sebabnya saya datang ke kantor Tuan. Saya tidak punya apa-apa selain harapan. Aditya memegang pinggir ranjang pelan,
mencoba memulihkan napasnya yang kacau. Lalu Bambang berkata sesuatu yang membuat hati Aditya serasa dipelintir. "Tuan, maafkan saya kalau saya lancang. Tapi, anak ini, dia tidak tahu. Tidak tahu bahwa Tuan adalah siapa untuk dirinya." Aditya memejamkan mata. Beberapa detik kemudian, Arfan tiba-tiba bergerak kecil. Kelopak matanya perlahan terbuka. Ia melihat sosok kabur berdiri di samping ranjang. Nafasnya terputus-putus, namun bibirnya bergerak. "Ah, yah!" Suaranya serak. Bambang buru-buru mendekat, menggenggam tangannya. "Ayah di sini, Van. Ayah di sini." Arfan menggerakkan mata ke samping, melihat seseorang yang tidak ia kenal berdiri di sana. Wajahnya bingung. Dengan suara sangat lirih, ia bertanya pada Bambang. "Yah, itu siapa? Ayah bawa siapa?" Bambang terkejut. Tubuhnya menegang. Ia menelan ludah, menahan napas. Sesaat ia memejam, menahan air mata yang hampir jatuh. Kemudian dengan suara pelan yang hampir putus, ia menjawab sambil memaksa tersenyum. "Dia, orang yang akan membantu biaya rumah sakit kamu, Van." Arfan menatap Aditya lagi. Tatapannya lembut, polos, tidak tahu apapun. "Oh." Ia mengangguk kecil. Lalu perlahan, ia tersenyum kecil. "Terima kasih Tuan sudah bersedia membantu saya. Maafkan saya karena merepotkan Tuan." Ia tertawa kecil, tapi lemah. Ayah sudah bekerja keras selama hidupnya, dan semua kerja kerasnya habis untuk mengobati saya. Kalimat itu menghantam Aditya tepat di dadanya. Ia seperti kehabisan napas. Bambang menutup mulutnya agar tidak menangis. Arfan menatap Aditya yang wajahnya penuh kesedihan itu. Tidak tahu kenapa pria itu. Maaf kalau saya salah, tapi, apa saya kenal Tuan?" Aditya membuka mulut. Tidak ada suara keluar. Ia mencoba lagi. "Saya." Suara itu pecah. Ia menunduk, menatap lantai. Namun pada akhirnya, dengan suara paling lirih, "Saya, Aditya." Arfan tersenyum kecil. "Nama bagus." Ia menghela napas. "Kalau boleh tahu, kenapa Tuan melihat saya?" Aditya tidak menjawab langsung. Ia tidak siap. Namun Bambang, yang melihat getaran pada tangan Aditya, mendekat sedikit dan berkata pelan, "Tuan, saya mohon, jangan tinggalkan ruangan ini dulu." Aditya mengangguk perlahan. Ia tidak meninggalkan ruangan. Tidak bisa, karena sesuatu di dadanya menahan langkahnya seperti tangan tak terlihat. Beberapa menit setelah itu, dokter masuk. Ia bersuara tegas, namun penuh empati. "Pak Bambang, kita perlu bicara mengenai kondisi Arfan." Bambang menegakkan tubuhnya. Namun sebelum ia menjawab, dokter menatap Aditya, yang berdiri memakai pakaian mahal yang sangat kontras dengan ruangan itu. "Maaf, Anda keluarga?" Pertanyaan itu menghantam Aditya seperti batu. Ia memandang Bambang. Bambang memandangnya balik. Lalu sesuatu bergeser perlahan dalam diri Aditya. Sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya, tetapi cukup besar untuk mengubah jawabannya. Dengan napas tertahan, ia berkata pelan, "Saya, ya." Dokter mengangguk. "Kalau begitu, ikut saya." Aditya dan Bambang saling pandang. Dan untuk pertama kalinya, ada langkah kecil yang menghubungkan mereka. Langkah menuju sesuatu yang tidak akan bisa mereka mundurkan lagi. Pintu ruang dokter tertutup pelan di belakang mereka. Suasana di dalamnya jauh lebih tenang dibanding lorong rumah sakit. Di meja kayu kecil itu, terdapat beberapa berkas, hasil pemeriksaan, dan grafik kondisi pasien. Lampu putih menerangi seluruh ruangan tanpa bayangan. Dokter Arman, pria paruh baya dengan stetoskop di lehernya, menatap dua lelaki yang kini duduk di hadapannya. Bambang menunduk. Kedua tangannya saling bertaut tegang di atas paha. Aditya duduk tegap, namun matanya tampak gelisah, seolah sedang mencoba memahami sesuatu yang selama bertahun-tahun ia hindari. Dokter membuka berkas, menarik napas. "Sebelum saya jelaskan semuanya,
Saya ingin memastikan satu hal. Apakah Bapak, yang tadi mengaku keluarga, benar-benar ingin mengetahui kondisi pasien secara penuh? Aditya menegakkan tubuhnya sedikit. Ia tahu dokter bertanya bukan soal formalitas, bukan soal nama, bukan soal hubungan darah, tapi tentang kesiapan menanggung pilihan yang tidak bisa dibalikan. Dan ia tidak ragu lagi. Iya, ucap Aditya mantap. Saya, keluarganya. Bambang menunduk lebih dalam. Sekilas terlihat bahunya bergetar. Bukan karena sedih, lebih karena kelegaan. Dokter Arman kemudian membuka lembar pertama. Kondisi Arfan cukup kompleks, ucapnya hati-hati. Aditya langsung fokus penuh, seolah kepala dan jantungnya berhenti bersamaan. Pertama, sistem kekebalannya sangat lemah sejak kecil. Ada kelainan bawaan yang membuat tubuhnya sulit melawan infeksi. Ini kondisi yang ia alami sejak bayi. Aditya tersentak. Seakan ada pintu menganga di dalam pikirannya. Pintu yang sengaja ia tutup selama bertahun-tahun. Namun ia tidak menyela. Dokter melanjutkan. Nada suaranya semakin serius. Kedua, saat ini organ paru-parunya mengalami penurunan fungsi signifikan. Itu sebabnya ia sering sesak dan pingsan. Dalam beberapa minggu terakhir, kondisinya semakin menurun. Bambang mencengkeram lututnya erat. Dok, apa? Ada cara lain selain operasi? Tanya Bambang lirih. Dokter menggeleng pelan. Kami sudah berikan obat, alat bantu pernapasan, terapi. Namun tubuhnya tidak merespons cukup baik. Satu-satunya jalan adalah prosedur medis khusus yang biayanya cukup besar. Ia menatap Aditya. Mata Aditya sedikit melebar, antara kaget dan marah pada dirinya sendiri, karena tidak tahu apapun tentang kondisi yang seharusnya ia ketahui sejak lama. Berapa besar? Suara Aditya pelan, tapi tegas. Dokter menyebutkan angka. Bambang langsung tertegun. Tubuhnya lemas. Angka itu terlalu besar bagi pria yang bahkan kesulitan membeli obat batuk. Namun Aditya tidak bereaksi seperti orang syok. Reaksi Aditya justru membuat dokter dan Bambang terdiam. Apa yang dibutuhkan? Siapkan. Saya bayar semuanya. Nada suaranya datar. Tidak dramatis. Tidak terkejut. Lebih seperti keputusan yang sangat cepat. Spontan. Tanpa berpikir panjang. Namun bukan karena Aditya kaya. Bukan. Melainkan karena ini pertama kalinya ia merasa terikat dengan sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan. Terikat pada seseorang yang seharusnya ia lindungi bertahun-tahun lalu. Dokter sempat terdiam. Ia bahkan mengira telinganya salah dengar. Maaf. Maksud Bapak. Semua biaya akan Bapak tanggung. Aditya menatap dokter dengan mata yang tak lagi dingin seperti biasanya. Bukan mata seorang CEO yang memerintah, tetapi mata seorang pria yang sedang dihantam rasa bersalah. Saya ulangi, katanya pelan namun mantap. Apapun yang diperlukan, apapun yang bisa membuat dia sembuh, siapkan. Dan beritahu saya kalau ada hal lain yang bisa mempercepat prosesnya. Bambang menutup mulut dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tuan, saya tidak tahu bagaimana harus. Namun Aditya menghentikannya dengan satu anggukan kecil. Saya tidak melakukannya untukmu, ucap Aditya lirih. Suara itu hampir terdengar pecah. Saya melakukannya untuk dia. Hening yang berat menyelimuti ruangan. Dokter melanjutkan penjelasan. Jika prosedur ini dilakukan tepat waktu, peluang Arfan untuk pulih cukup besar. Tetapi kita harus bergerak cepat. Kondisinya bisa menurun sewaktu-waktu. Berapa waktu yang kita punya? Tanya Aditya. Dokter menghela napas. Tidak lebih dari 1 minggu. 1 minggu. 7 hari. Aditya menutup mata sebentar. Ia menelan ludah. Seluruh pikirannya berputar ke masa lalu. Ke keputusan yang ia buat saat masih remaja. Ke jalan yang ia pilih untuk melupakan bayi itu. Ke hidup yang ia biarkan berjalan tanpa kembali melihat apa yang telah ia tinggalkan. Dan kini, bayi itu sedang berjuang antara hidup dan mati. Di dalam ruangan itu,
Aditya merasa seluruh dunia mengecil menjadi satu titik. Titik bernama Arfan. Baik. Ia berdiri. Siapkan semuanya. Saya ingin operasi itu dilakukan paling cepat besok pagi. Dokter melongo kecil. Maaf. Besok pagi? Bapak harus mengurus administrasi dulu. Ada berkas yang harus. Saya yang urus. Aditya menatap Bambang. Bapak ikut saya nanti setelah ini. Kita selesaikan semua hari ini. Bambang memandangnya. Mata berkaca-kaca. Tuan. Terima kasih. Tuan tidak tahu betapa. Namun Aditya menggeleng. Jangan ucapkan apapun dulu. Kita fokus pada anak itu. Untuk pertama kalinya, suaranya getir. Lalu ia menatap dokter. Saya ingin satu hal lagi. Apa itu, Pak? Bolehkan saya melihat Arfan lagi sebelum saya pergi? Dokter tersenyum kecil. Tulus. Tentu saja. Mereka keluar dari ruangan dokter. Bambang berjalan di belakang Aditya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat langkah CEO itu, yang biasanya tegap, cepat, dan percaya diri, kini melambat. Seolah kaki itu menanggung beban puluhan tahun yang tidak pernah ia hadapi. Ketika mereka sampai di depan kamar Arfan, Aditya berhenti sebentar, menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian. Lalu masuk. Di dalam, Arfan masih terbaring, masih lemah. Namun ada sedikit senyum di bibirnya ketika melihat Bambang masuk. Ayah, sudah selesai bicara dengan dokter? Bambang mengangguk sambil mengusap rambutnya. Sudah, Van. Kamu istirahat saja. Arfan menoleh pelan, melihat Aditya. Senyumnya lembut. Tidak menuduh. Tidak menuntut. Tidak tahu apapun. Halo Tuan. Terima kasih sudah menengok saya. Aditya berdiri di samping ranjang. Ia ingin mengatakan banyak hal. Menjelaskan. Mengakui. Namun tidak ada kata yang keluar. Tidak satu pun. Akhirnya ia hanya berkata pelan. Kamu, anak yang kuat. Arfan tersenyum. Saya, berusaha, Tuan. Aditya menahan napas. Hampir goyah. Hampir runtuh. Karena remaja ini terlihat seperti seseorang yang menunggu ayahnya. Meski tidak tahu bahwa ayah itu sedang berdiri tepat di hadapannya. Ketika mereka keluar kamar, Bambang menahan langkah Aditya. Tuan, terima kasih. Saya tidak akan lupa. Namun Aditya memotongnya dengan nada lelah. Bambang, jangan ucapkan terima kasih dulu. Kalau operasi berhasil, barulah kamu boleh. Ada jeda. Kemudian Aditya menatapnya dalam-dalam. Dan satu hal lagi. Bambang menahan napas. Saya ingin tahu semuanya, kata Aditya lirih. Bagaimana kamu menemukan dia? Mengapa kamu merawat dia? Dan, bagaimana semua ini bisa terjadi? Bambang menelan ludah. Baik, Tuan, saya akan ceritakan. Namun Aditya mengangkat tangan kecil. Tapi bukan hari ini. Setelah operasi. Setelah dia stabil. Bambang mengangguk pelan. Aditya berjalan beberapa langkah menuju pintu keluar rumah sakit. Namun sebelum menyeberang lorong, ia berhenti. Ada sesuatu dalam dirinya yang pecah perlahan, tidak terlihat oleh siapapun. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai CEO, Aditya Hartanta takut kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia miliki sejak awal. Malam turun perlahan di kota itu, membentangkan langit gelap seperti tirai besar yang menutupi segala hiruk-pikuk siang hari. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, menciptakan garis cahaya kuning yang memanjang hingga ke depan rumah sakit. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Seakan seluruh udara di sekitar bangunan sederhana tersebut dipenuhi ketegangan yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan setiap kali seseorang menarik napas. Besok pagi, Arfan akan menjalani operasi besar. Operasi yang menentukan segalanya. Dan malam ini, bagi tiga orang yang saling terikat oleh takdir, Aditya, Bambang, dan Arfan, adalah malam yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup.
Di dalam kamar kelas 3 yang sempit itu, Arfan sedang duduk bersandar di ranjangnya. Tubuhnya lemah, tapi wajahnya tampak tenang. Monitor di sampingnya masih berbunyi pelan mengikuti detak jantungnya yang tidak stabil. Selang oksigen masih menempel. Bambang duduk di kursi plastik yang sudah mulai rapuh, memandangi anak yang selama bertahun-tahun ia jaga seperti darah dagingnya sendiri. "Van, kamu yakin kuat?" tanya Bambang lirih. Arfan tersenyum kecil. "Ayah, sejak kapan saya tidak kuat? Ayah yang ajarkan. Kalau hidup harus berani." Bambang menunduk. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Ayah takut, Van," ucapnya gemetar. "Ayah takut kehilangan kamu." Arfan mengulurkan tangannya, memegang tangan Bambang dengan sisa tenaga yang ia miliki. "Arfan di sini. Yah, selama ayah di sini, Arfan tidak takut apapun." Kalimat sederhana itu menembus hati Bambang, membuatnya semakin sadar bahwa hidupnya selama ini bukan apa-apa tanpa anak di depannya itu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar diketuk pelan. Bambang berdiri. "Masuk." Pintu terbuka pelan, dan Aditya muncul. Tanpa jas, tanpa dasi, tanpa aura kebosan yang biasa. Hanya mengenakan kemeja putih sederhana yang lengannya dilipat sampai siku, dan wajah yang tampak lebih lelah dari hari-hari sebelumnya. Saat matanya bertemu dengan wajah Arfan, langkahnya pelan. Tidak lagi ragu, tidak lagi menahan. Seakan sesuatu dalam dirinya mendorongnya mendekati remaja itu. Arfan tersenyum. "Tuan Aditya, datang lagi." Aditya duduk perlahan di kursi di sisi ranjang, berseberangan dengan kursi Bambang. "Ya," jawabnya pelan. "Saya ingin melihat keadaanmu sebelum tidur." Arfan tertawa kecil. "Kalau saya tidur sekarang, besok saya bisa bangun dengan kuat. Dokter bilang begitu." Aditya mengangguk, walau dadanya terasa sesak. Ia ingin bicara banyak, ingin bertanya banyak, ingin mengungkap banyak. Namun tidak ada satupun kata yang keluar. Bukan karena ia tidak punya kata, melainkan karena kata-kata itu justru akan pecah menjadi tangis sebelum sempat ia ucapkan. Arfan melihat wajah Aditya. "Tuan, wajah Tuan terlihat sedih," kata Arfan jujur. Aditya terkejut. Ia menegakkan tubuhnya sedikit, berusaha tersenyum. "Saya hanya lelah." Arfan menggeleng pelan. Orang lelah tidak punya mata seperti itu. Bambang menatap Arfan. Anak itu memang punya mata yang tajam membaca hati orang lain. Mata yang sama yang dulu membuat Bambang ingin melindunginya apapun risikonya. Arfan menarik napas perlahan. "Tuan, boleh saya jujur?" Aditya mengangguk. "Saya, beberapa malam terakhir ini, sering mimpi." Aditya menoleh, lebih fokus. "Bermimpi apa?" Arfan mengerjap, menahan air mata yang mendesak di pelupuk mata. "Saya mimpi. Ada seseorang yang datang memeluk saya dari belakang." Tenang." Ia menahan sesak di dadanya. "Dan di mimpi itu, saya selalu merasa kalau itu ayah kandung saya." "Hahaha, pasti Tuan terkejut. Ternyata ayah Bambang bukan ayah kandung saya." Bambang langsung menutup mulutnya, menahan tangis. Aditya memejamkan mata begitu keras, hingga seakan seluruh ketegangan di tubuhnya terkumpul di kelopak mata. Arfan melanjutkan. "Saya hanya bayi panti yang beruntung karena dipertemukan dengan ayah Bambang." Ia tersenyum lemah. "Saya tidak pernah tahu ayah kandung saya. Tidak pernah lihat wajahnya. Tidak tahu siapa dia. Atau mungkin dia sudah di sisi Tuhan juga. Sama seperti temanku dulu." Hening merayap masuk ke kamar seperti kabut gelap. Aditya ingin mengatakan sesuatu, tetapi setiap kata yang ia coba ucapkan terasa seperti batu yang menyumbat tenggorokannya. Akhirnya, ia hanya memaksakan satu kalimat keluar. "Kamu bukan anak yang harus menghadapi ini sendirian." Arfan tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Tuan." Waktu berjalan lambat. Perawat masuk memberi obat malam. Arfan mulai mengantuk. Efek obat membuat matanya berat. Bambang berdiri, membetulkan selimut Arfan. "Tidur yang nyenyak, nak."
Arfan mengangguk kecil. Yah, kalau besok, kalau saya tidak bangun. Bambang langsung memegang pipinya. Van, jangan ngomong begitu. Arfan tersenyum tipis. Saya hanya mau bilang, ayah sudah hebat sekali merawat saya. Kalimat itu mematahkan hati Bambang seketika. Arfan lalu menoleh ke Aditya. Tuan. Aditya menunduk mendekat. Ya. Saya senang Tuan ada di sini. Aditya menahan napas. Lalu ia berkata pelan, lebih lembut dari semua kata yang pernah ia ucapkan dalam hidupnya. Aku juga senang berada di sini. Arfan menutup mata, perlahan tertidur. Mesin detak jantung terus berbunyi stabil. Setelah Arfan benar-benar terlelap, Aditya melangkah keluar kamar. Bambang ikut menyusul, menutup pintu perlahan. Di lorong yang sepi itu, Aditya bersandar pada dinding. Bahunya turun, nafasnya berat, matanya memerah. Bambang berdiri di sebelahnya, tidak berani bicara dulu. Beberapa detik kemudian, Aditya membuka suara, pelan, patah, dan jujur. Bambang, aku takut. Bambang menoleh cepat. Aditya menatap lurus ke depan, bukan ke Bambang. Aku takut. Dia tidak bangun besok. Air mata menggenang di matanya, tapi ia menahan dengan keras. Dan aku lebih takut lagi, karena aku baru saja merasa seperti aku menemukan sesuatu yang hilang bertahun-tahun. Ada jeda. Kemudian Aditya bersandar dengan kedua tangan di lututnya. Apa jadinya kalau aku terlambat menemukannya? Bambang menelan ludah. Tuan, dia butuh Tuan. Aditya memejamkan mata. Dan aku, terlalu egois selama ini. Ribuan penyesalan menyerbu dirinya. Semua kesalahan yang dulu ia abaikan kini kembali memukulnya dengan keras. Bambang mengusap bahu Aditya pelan. Besok, kita hadapi bersama. Dan, tanpa Bambang sadari, kata, bersama, itu akhirnya membuat Aditya mengeluarkan satu tarikan napas panjang yang terdengar seperti seorang pria yang baru saja mengakui seluruh dosanya. Di lorong malam itu, dua pria yang berbeda dunia berdiri berdampingan. Satu dilahirkan dalam kemewahan, satu hidup dalam serba kekurangan. Namun keduanya disatukan oleh satu hal yang sama. Cinta terhadap anak yang mereka sebut keluarga. Besok pagi akan menentukan segalanya. Pagi itu datang terlalu cepat. Seakan malam tidak memberi kesempatan bagi siapapun untuk bernapas. Awan gelap menggantung di langit, dan udara lembab menyelinap melalui jendela rumah sakit yang sudah tua. Di koridor menuju ruang operasi, perawat dan dokter berlalu lalang dengan langkah cepat. Suasana terasa seperti medan perang. Setiap orang bergerak dengan tujuan yang jelas, namun penuh ketegangan. Di tengah semuanya, Arfan didorong dengan ranjang khusus menuju ruang operasi. Tubuhnya masih di bawah pengaruh obat tidur malam sebelumnya. Matanya setengah terbuka, namun tidak benar-benar melihat apapun. Selang oksigen masih terpasang, dan jantungnya berdetak pelan tetapi stabil. Bambang berjalan di sisi kiri ranjang. Aditya berjalan di sisi kanan. Perjalanan beberapa puluh meter itu terasa sangat panjang. Setiap langkah seperti menambah berat di dada mereka masing-masing. Ketika mereka sampai di depan pintu bertanda, ruang operasi dilarang masuk. Perawat menghentikan ranjang. Mohon keluarga tunggu di area tunggu. Operasi diperkirakan berlangsung 3 jam. 3 jam. 3 jam yang mungkin menjadi penentu hidup dan mati. Aditya menelan ludah. Bambang mengelus tangan Arfan. Van, ayah di sini. Ayah tunggu di luar. Kamu kuat, nak. Arfan tidak membuka mata, namun jemarinya bergerak sedikit, seolah mengerti. Perawat memberi isyarat. Mereka harus berpamitan. Namun tiba-tiba, Arfan memanggil pelan. Meski suara itu hampir tak terdengar, Bambang dan Aditya langsung menoleh. Ya, Tuan. Bambang buru-buru mendekat. Tubuhnya membungkuk. Iya. Nah, ayah di sini. Arfan menggerakkan mata pelan ke arah Aditya. Boleh, Tuan pegang tangan saya. Sebentar saja. Jantung Aditya berhenti sepersekian detik.
Ia menatap tangan Arfan, tangan yang kurus, pucat, dan penuh bekas infus. Tangannya gemetar saat menyentuh. Seolah menyentuh sesuatu yang terlalu rapuh, namun juga terlalu berharga. Arfan tersenyum tipis, senyum paling tulus yang pernah dilihat Aditya. "Terima kasih, Tuan, datang." Aditya memejamkan mata. Air matanya jatuh satu tetes. Namun ia cepat menyeka, supaya Arfan tidak melihat. "Berjuanglah," ucap Aditya lirih. "Kami di sini menunggu." Arfan menggenggam balik, sangat lemah. Lalu matanya tertutup sepenuhnya. Perawat perlahan menarik ranjang masuk ke ruang operasi. Pintu itu menutup. Dan saat suara pintu itu, klik. Sesuatu di hati Aditya runtuh. Ruang tunggu operasi sepi. Hanya ada beberapa kursi dan dispenser air. Aditya duduk dengan punggung bersandar ke dinding. Namun tubuhnya terus maju mundur kecil, gelisah. Bambang duduk di sampingnya, memegang tas kain lusuh di pangkuan, tidak melepaskannya. Sudah hampir 10 menit tidak ada yang bicara. Lalu, Bambang membuka suara. "Tuan." Aditya mengangkat wajah sedikit, tidak menoleh. "Ya. Terima kasih, karena sudah mau peduli pada anak yang bahkan tidak Tuan inginkan." Aditya memejamkan mata. "Itu masalahnya." Suaranya pecah sedikit. "Dia seharusnya bukan orang asing bagiku." Bambang tertegun. Aditya melanjutkan, pelan, namun jelas. "Jika aku tidak pengecut bertahun-tahun lalu, mungkin aku bisa melihat dia tumbuh." Ada jeda panjang. Bambang menggenggam tasnya lebih erat. "Tuan, tidak ada gunanya menyalahkan masa lalu," ucapnya dengan suara lirih, nyaris bergetar. "Saya pun punya banyak penyesalan." Aditya menoleh, menatapnya. "Penyesalan apa?" Bambang menahan napas. Bahunya turun. "Ada banyak hal yang seharusnya bisa saya berikan untuk Arfan, tapi saya terlalu miskin." Aditya menatap lelaki itu lama. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat hal yang selama ini luput dari matanya. Bambang bukan seorang pengemis. Bukan orang yang meminta belas kasihan. Ia hanyalah ayah yang sedang berjuang menyelamatkan anaknya. 3 jam berlalu. Lalu 4 jam. Kemudian 5. Satu perawat yang lewat sesekali memberi kabar. "Masih berlangsung. Sedikit komplikasi. Dokter sedang mengatasi masalahnya." Setiap kalimat itu membuat jantung Aditya berdegup semakin kencang. Sementara Bambang beberapa kali hampir jatuh pingsan, namun menolak pergi. "Kalau saya jatuh, siapa yang menyambut dia kalau dia keluar nanti?" katanya. Aditya hanya bisa mengangguk tanpa kata. Jam ke-6. Pintu operasi akhirnya terbuka sedikit. Dokter Arman keluar dengan masker masih menutupi wajah. Wajah penuh keringat dan mata lelah. Bambang berdiri refleks. Aditya berdiri lebih cepat. "Dok, bagaimana?" Suara Bambang hampir pecah. Aditya tak bisa bersuara. Ia hanya menatap dokter. Dokter melepas maskernya perlahan. Menarik napas. Menunduk sebentar. Dan 2 pria di depannya seakan mati berdiri menunggu jawaban. Beberapa detik terasa seperti 1 abad. Akhirnya, dokter berkata, "Operasi berhasil." Bambang langsung jatuh berlutut, menangis keras. Air matanya jatuh membasahi lantai. Tubuhnya bergetar hebat, tidak bisa ia tahan. Aditya melepaskan napas panjang yang ia tahan tanpa sadar. Tangannya menutup wajah, dan untuk pertama kalinya, ia meneteskan air mata tanpa menahan. Dokter melanjutkan, namun kondisinya masih kritis untuk 48 jam ke depan. "Kita harus tetap awasi. Bapak tidak boleh terlalu senang dulu. Tapi bisa saya bilang, peluangnya besar." Bambang mengangguk cepat, menangis sambil berkata, "Terima kasih, terima kasih." Aditya berdiri terpaku, menatap lantai. Itu bukan tangis lega. Itu bukan tangis bahagia. Itu tangis seseorang yang baru saja mendapat kesempatan kedua.
Kesempatan yang hampir tidak diberikan kehidupan sebelumnya. Setelah dokter pergi, Aditya memegang bahu Bambang. Bambang menoleh. Mata Aditya merah. Namun tatapannya mantap. Mulai dari hari ini, aku tidak akan pergi dari hidup anak itu. Bambang terdiam. Lalu ia menunduk dalam. Menghormati pria yang akhirnya berdiri sebagai ayah. Beberapa jam kemudian, Arfan dipindahkan ke ruang pemulihan. Ia belum sadar, namun detak jantungnya lebih stabil. Bambang duduk di samping ranjang. Aditya duduk di sisi lain. Ruangan itu sunyi, namun penuh harapan. Dan di bawah cahaya lembut lampu malam, dua pria itu sama-sama menatap remaja yang tidur itu. Seperti dua penjaga yang tidak akan pernah meninggalkan posnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka benar-benar menjadi dua ayah untuk seorang anak. Tiga hati dalam satu ruangan kecil. Saling menguatkan tanpa perlu kata-kata. Hari itu, takdir mulai berubah arah. Pagi itu sinar matahari menembus kaca jendela ruang pemulihan, membuat cahaya lembut jatuh tepat ke wajah Arfan yang masih terbaring lemah. Monitor di sisi ranjang berbunyi pelan, stabil, jauh lebih tenang dari sebelum operasi. Aditya duduk di kursi kanan, tertidur dalam posisi duduk, kepalanya menunduk ke depan. Tangan masih menggenggam tepi ranjang seolah takut Arfan menghilang jika ia melepaskan genggamannya. Di seberangnya, Bambang juga tertidur, namun lebih gelisah. Dada naik turun cepat. Beberapa kali ia terbangun karena mimpi buruk, lalu memastikan Arfan masih bernapas. Setelah malam yang panjang dan penuh ketakutan, kini ruangan itu pelan-pelan terasa hidup kembali. Sekitar pukul 8 pagi, suara lirih memecah keheningan. Ah, ya? Bambang langsung tersentak bangun. Bangkit berdiri begitu cepat hingga kursi plastiknya bergeser dan menimbulkan bunyi berderit. Van, kamu sadar? Suaranya bergetar hebat. Aditya terbangun terlambat 1 detik. Ia mendongak. Matanya langsung mencari wajah Arfan. Arfan membuka mata pelan. Masih berat, masih buram. Tapi ia sadar. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Ayah, Bambang. Napasnya pelan, namun suaranya jelas. Bambang menahan tangis dan mencium tangan Arfan berkali-kali. Anakku, syukur kamu bangun. Aditya berdiri, namun masih menjaga jarak. Seperti seseorang yang tidak yakin apakah ia berhak mendekat. Namun Arfan menoleh ke arahnya. Tuan Aditya. Aditya menelan ludah. Lalu langkahnya maju dengan sangat hati-hati hingga berdiri di sisi ranjang. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya dengan suara lirih. Arfan tersenyum kecil. Seperti habis bertarung dengan gajah. Bambang tertawa kecil, lalu menangis lagi. Aditya ikut tersenyum, senyum yang tidak pernah muncul di wajahnya selama bertahun-tahun. Beberapa menit berlalu. Perawat masuk, mengecek tekanan darah, mengatur infus, lalu berkata, yang terpenting sekarang, jangan membuat pasien terlalu banyak bicara. Biarkan dia tenang. Setelah perawat pergi, keheningan jatuh begitu saja. Arfan memandang kedua pria itu bergantian. Tatapan yang lemah namun jernih. Ya, Tuan Aditya. Bisiknya pelan. Bambang langsung menggenggam tangan Arfan lebih erat. Arfan menarik napas pendek, lalu melanjutkan dengan suara lirih yang hampir patah. Kenapa? Tuan masih ada di sini? Bukankah Tuan orang penting? Tuan punya banyak urusan. Aditya tercekat. Ia tidak menyangka pertanyaan itu akan terdengar setulus itu. Arfan tersenyum sedikit. Senyum yang tampak ingin menguatkan orang lain. Tapi, Tuan tetap kembali. 2 kali. Padahal saya bukan siapa-siapa. Kalimat itu menghantam Aditya seperti pukulan yang tidak ia siap terima. Arfan menatapnya lagi. Kali ini lebih lembut. Tidak apa-apa kok, Tuan. Kalau Tuan mau pergi, saya tidak marah. Aditya menggigit bibirnya, menahan napas yang tidak stabil. Ia akhirnya mendekat 1 langkah ke ranjang Arfan. Arfan, ucapnya pelan. Alasan aku tidak pergi, bukan karena kasihan.
Bukan karena kewajiban. Aku di sini karena... Suaranya terhenti. Kedua tangannya mengepal. Ia tidak bisa menahan diri lagi. Karena kamu adalah sesuatu yang penting bagiku. Lebih penting dari apapun. Arfan terkejut. Ia menatap Bambang. Lalu kembali menatap Aditya. Tuan, maksud Tuan, apa? Aditya menunduk, menatap tangannya sendiri, mencoba mengatur napas yang bergetar. Kemudian, ia mendekat perlahan. Duduk di sisi ranjang. Pandangan mereka bertemu. Dan dengan suara yang hampir pecah, Aditya berkata, Arfan, aku bukan hanya tamu, ayahmu. Ada jeda. Bukan hanya orang yang ingin membantu. Arfan terpaku. Aditya menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berkata tanpa bersembunyi. Arfan, aku adalah ayah kandungmu. Hening. Ruangan seperti berhenti bernafas. Arfan memandang Bambang secara refleks, seakan ingin memastikan itu bukan pendengarannya yang salah. Ya? Suaranya bergetar. Benarkah? Bambang memejam. Air mata mengalir tanpa ia tahan. Ia mengangguk sangat pelan. Benar, Van. Arfan langsung menutup mulutnya dengan tangan. Bahunya bergetar. Matanya memerah. Lalu pecah menjadi tangis yang ia tahan selama bertahun-tahun. Jadi, Tuan Aditya. Ia terseduh. Suaranya putus-putus. Selama ini, Tuan, adalah ayah saya. Aditya mengangguk. Matanya basah. Wajahnya tampak sangat rapuh. Aku minta maaf. Ucapnya. Kamu tumbuh. Tanpa tahu siapa aku. Dan aku terlalu pengecut untuk mencarimu. Arfan menangis lebih keras. Tapi bukan tangis marah. Justru tangis bahagia. Yang terpotong oleh rasa rindu yang ia sendiri tidak pernah tahu. Ia mengangkat tangan kanannya yang lemah ke arah Aditya. Aditya langsung menggenggamnya. Untuk pertama kalinya, tangan ayah dan anak itu saling menyentuh sebagai keluarga. Terima kasih, Tuan. Arfan menutup mata. Air mata mengalir. Terima kasih. Karena akhirnya datang. Bambang membenamkan wajahnya di kedua tangan. Ia tidak sanggup melihat momen itu tanpa menangis. Suasana ruangan berubah menjadi campuran perih, haru, dan kelegaan. Beberapa menit berlalu sebelum Arfan kembali bersuara. Ia mengusap matanya pelan, lalu menatap Aditya dengan wajah yang masih basah air mata. Kalau begitu, ia menelan ludah, bibirnya bergetar lagi. Kalau Tuan, ayah kandung saya. Mata Arfan memandang lurus, penuh kerinduan yang tidak bisa ia jelaskan. Di mana ibu saya? Aditya terdiam lama. Bambang menunduk, menutup mulutnya agar tidak ikut menangis. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang selama ini mereka takutkan. Arfan memperhalus suaranya. Tolong, jangan bohong lagi. Saya ingin tahu. Saya sudah cukup kuat untuk dengar. Aditya memejamkan mata, menahan perih yang naik sampai ke tenggorokan. Ketika membuka mata, bola matanya merah. Arfan, suaranya pecah. Aku akan memberitahumu. Tapi bukan sekarang. Bukan ketika tubuhmu baru sejauh ini melawan maut. Arfan menunduk sedikit, tapi mengangguk. Baik, saya mengerti. Aditya memegang bahunya lembut. Setelah kamu benar-benar pulih, aku sendiri yang akan membawamu ke tempat ibumu. Arfan memandangnya lama, sangat lama. Lalu ia tersenyum, senyum yang lemah, namun tulus dan penuh harapan. Terima kasih, ayah. Dan kalimat itu membuat Aditya hampir jatuh berlutut. Arfan kembali bersandar, kehabisan tenaga. Matanya perlahan menutup. Bambang mengusap rambutnya pelan. Tidurlah, Van. Kau sudah melewati perjuangan besar. Arfan tertidur dengan senyum kecil yang masih tersisa. Begitu pintu kamar tertutup, Aditya bersandar pada dinding lorong rumah sakit. Wajahnya ia tutup dengan kedua tangan. Sampai kapan aku harus menyembunyikan kebenaran itu? Suaranya pecah. Bambang berdiri di sampingnya,
menepuk bahunya lembut. Ketika waktu itu tiba, "Tuan, bukan hari ini." Aditya menatap lantai, matanya basah, dan dalam hati yang paling dalam, ia hanya takut pada satu hal, bahwa ia akan kehilangan Arfan, sebelum sempat menceritakan tentang ibunya. Hari itu, matahari seperti enggan naik, udara terasa berat, angin bergerak lambat, seolah dunia sedang menahan napas. Di ruang pemulihan, Arfan sudah bisa duduk pelan dengan bantuan sandaran. Wajahnya masih pucat, namun matanya jernih, lebih hidup dari beberapa hari terakhir. Bambang membantu merapikan selimut, memastikan infus tidak tertarik. Aditya berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Hari itu, hari yang tidak pernah ia bayangkan akan datang. Arfan menoleh dengan senyum kecil. "Ya, Tuan Aditya, dokter bilang saya boleh keluar sebentar, tapi tidak boleh terlalu lama di luar." Bambang tersenyum tipis, walau hatinya tegang. "Iya, Van. Kita hanya sebentar." Arfan memandang keduanya bergantian. "Kita jadi pergi ke tempat ibu?" Pertanyaan yang sederhana bagi seorang anak. Pertanyaan yang menjadi penghancur dada bagi dua pria di depannya. Aditya mengangguk pelan, menutup matanya sejenak sebelum membuka kembali. "Ya, Arfan. Kita pergi. Sekarang." Perjalanan menuju kebenaran. Mobil melaju perlahan meninggalkan rumah sakit. Arfan duduk di tengah kursi belakang, diapit Bambang dan Aditya. Ia tampak gugup namun penuh harapan. Sesekali ia menatap kaca, melihat bangunan dan pepohonan yang lewat. "Tuan, ibu saya, seperti apa orangnya?" Aditya menatap lurus ke depan, suara keluar pelan. "Ibumu, dulu seseorang yang sangat keras kepala, ramah, tapi juga berani membangkang siapapun. Dia kadang keras, tapi sangat lembut kalau bicara tentang masa depan." Arfan tersenyum. Terdengar seperti orang yang hangat. Aditya menelan ludah. "Ya, dia hangat." Ada jeda panjang. Arfan melanjutkan. "Lalu, kenapa kalian tidak bersama?" Pertanyaan itu seperti pisau. Bambang menunduk, memejamkan mata seakan ikut merasakan luka itu. Aditya menarik napas, memaksakan diri bicara. "Kami tidak direstui, dan banyak hal buruk terjadi setelah itu." Arfan mencoba membaca wajah Aditya. "Tapi, ibu saya orang baik, kan?" Aditya terdiam lama. Lama sekali. Seakan ada sesuatu yang ingin ia jaga dari hati Arfan. Akhirnya, dengan suara hampir tidak terdengar. "Ibumu, manusia biasa, Arfan. Manusia, bisa tersesat, bisa jatuh, bisa salah." Arfan menatap tangannya. "Kalau begitu, saya tetap ingin tahu dia." Itulah kalimat yang membuat Aditya mendadak ingin menangis. Tempat yang tidak pernah Arfan bayangkan. Mobil berhenti di sebuah bukit kecil, tempat pemakaman umum yang sepi. Hanya ada beberapa pepohonan besar yang daunnya bergeser pelan terkena angin. Arfan menatap keluar jendela, bingung. "Ini di mana?" Tidak ada jawaban. Aditya membuka pintu dan turun. Bambang ikut turun. Mereka berdua saling menatap sebelum membuka pintu Arfan dengan hati-hati. Arfan memandang jalan setapak menuju area pemakaman. Senyumnya perlahan pudar. "Tuan, ayah, kenapa kita ke sini?" Aditya menahan napas, lalu menatap Arfan pelan. "Karena ibumu ada di sini." Tubuh Arfan membeku. Bibirnya terbuka namun tidak ada suara keluar. Bambang memegang punggungnya. "Van, kamu kuat. Kamu pasti kuat." Arfan mengangguk kecil, menelan air mata yang mulai naik. Mereka berjalan bertiga menuju baris nisan di pinggir bukit. Rumput bergoyang pelan. Burung-burung terdengar sayup-sayup di kejauhan. Dan akhirnya, Aditya berhenti di depan satu nisan sederhana. Batu itu sudah sedikit kotor oleh lumut, namun nama di atasnya masih jelas. Nadira Arumsari. Lahir 1986. Meninggal 2008.
Arfan membaca tulisan itu perlahan. Lalu pandangannya kabur. Ibu. Bambang memegang bahu Arfan yang bergetar. Aditya memalingkan wajah, menahan air mata yang mengalir tanpa suara. Pengakuan yang menyembuhkan dan melukai. Setelah beberapa menit hening, Arfan membuka suara. Ayah, Tuan, ceritakan semuanya. Aditya mengangguk. Ia berlutut di depan nisan itu, menyentuh tanahnya dengan jemari yang gemetar. Arfan, dulu, ibumu dan aku adalah pasangan yang saling mencintai. Tapi keluarga menolak. Kami mencoba tetap bertahan, tapi kenyataan berkata lain. Ia berhenti sejenak, menenangkan napas yang pecah. Ibumu terjerat hal yang buruk, lingkungan buruk, orang-orang yang memanfaatkan dia. Aku berusaha menolong, tapi aku gagal. Arfan menutup mulut, tubuhnya mulai gemetar. Aditya melanjutkan, suaranya pecah. Ketika kamu lahir, usia kami sama-sama terlalu muda, terlalu bodoh, terlalu takut menghadapi dunia. Ia menggenggam rumput di depan nisan, seolah memegang tangan masa lalu yang tidak bisa ia selamatkan. Kami menaruhmu di panti, hanya untuk sementara. Rencananya, setelah keadaan membaik, aku akan kembali menjemputmu. Ia menundukkan kepala dalam. Tapi ketika aku kembali, ibumu sudah tidak ada. Dan, aku terlalu takut untuk melihatmu. Takut melihat wajah yang menyerupai seseorang yang tidak bisa aku selamatkan. Aditya menutup mata. Air matanya jatuh. Aku pengecut. Arfan. Arfan menggigit bibir. Air matanya jatuh deras. Ia tidak memalingkan wajah dari nisan ibunya. Ia membiarkan malam di bukit itu menjadi saksi pertanyaannya yang paling menyakitkan. Jadi, ibu saya meninggal karena kecelakaan. Aditya mengangguk. Dia dikejar polisi karena kesalahan orang lain. Dan dia jatuh ke jurang. Arfan memejamkan mata. Dadanya naik turun cepat. Lalu ia bertanya, lirih sekali. Tuan, saya benar anak kandung Tuan. Bambang langsung menatap Aditya. Aditya terdiam. Sangat panjang. Sampai terdengar suara dedaunan terinjak angin. Kemudian Aditya berkata, dengan suara paling tenang namun paling berat. Waktu kamu di rumah sakit, aku melakukan tes DNA diam-diam. Arfan menelan ludah. Dan hasilnya? Aditya menatap matanya. Dengan penuh tekad. Dengan penuh cinta. Dengan penuh pengorbanan. Kamu, anakku. Arfan menutup mata. Menangis. Ia memeluk Bambang. Tubuhnya lemas. Bambang ikut menangis. Memeluknya erat. Aditya berdiri di samping mereka. Menatap dua orang yang ia sayangi namun terlambat ia miliki. Adegan itu berlangsung lama. Tiga hati saling menyatu dalam kesedihan, kejujuran, dan pengampunan. Lembaran terakhir. Sore itu, setelah Arfan kembali ke mobil, Bambang merapikan makam dan menabur bunga. Aditya berdiri sendiri beberapa langkah dari nisan, memandangi tanah itu dengan mata jauh. Angin membawa selembar kertas kecil dari sakunya. Kertas yang selama ini ia simpan. Hasil tes DNA. Kertas itu terjatuh ke tanah. Ia menatapnya untuk terakhir kali. Tulisan di atasnya jelas. Hasil tidak. Arfan bukan anak kandungnya. Namun Aditya tersenyum kecil. Senyum yang bukan karena lega atau terkejut, tapi karena keputusan besar telah ia buat. Ia mengambil korek kecil di tanah. Menyalakannya. Kertas itu perlahan terbakar. Ujungnya melengkung. Warnanya menghitam. Dan tulisan itu hilang dimakan api. Hilang selamanya. Aditya berbisik pada angin. Dia anakku. Meski bukan dari darahku. Dia anak dari wanita yang pernah aku cintai. Dan itu cukup. Bambang menoleh. Melihat kertas itu habis terbakar. Ia mengerti. Sangat mengerti. Ia mendekati Aditya. Tuan, terima kasih. Karena memilih dia. Aditya menatap jauh. Aku tidak memilih, katanya. Sebenarnya, dia yang memilihku. Saat itu,
seolah langit ikut mendengarkan. Cahaya sore menerobos sela-sela awan, jatuh tepat ke nisan Nadira. Seakan memberi restu untuk keluarga kecil yang baru lahir dari luka masa lalu. Rumah Aditya tampak seperti dunia lain bagi Arfan dan Bambang. Gerbang tinggi, halaman luas, kaca-kaca besar, tanaman hias yang ditata rapi, dan lantai berkilau di dalamnya membuat langkah mereka ragu ketika pertama kali masuk. Arfan memandang sekeliling, kagum dan canggung bercampur jadi satu. "Ini terlalu besar untuk saya," bisiknya pelan. Bambang mengernyit, seolah takut sandal jepitnya mengotori lantai. Aditya hanya tersenyum. Rumah yang besar tidak ada gunanya kalau kosong. Lebih baik terasa sempit tapi terisi keluarga. Malam itu, Arfan tidur di kamar yang jendelanya menghadap ke taman kecil. Di dalamnya ada ranjang bersih, lemari sederhana, dan lampu meja yang hangat. Tidak ada hiasan berlebihan, namun terasa nyaman. Bambang diberi kamar di sebelahnya. Awalnya ia menolak, ingin tidur di dekat dapur saja, tetapi Aditya tidak mengizinkan. Pak Bambang sudah bertahun-tahun menjadi ayah untuk Arfan. Di rumah ini, posisi itu tidak berubah. Rumah Aditya yang dulu dingin dan sunyi, malam itu terasa berbeda. Ada suara langkah yang pelan, ada suara batu kecil dari kamar Arfan, ada suara air di kamar mandi yang dipakai Bambang, ada suara napas yang menandakan bahwa ia tidak lagi sendirian. Namun di balik semua itu, masih ada satu rahasia yang belum selesai. Rahasia yang berbentuk selembar kertas. Larut malam, setelah Bambang tertidur dan suara napas Arfan terdengar tenang dari balik pintu, Aditya masuk ke ruang kerjanya. Ruang itu luas dan tertata rapi. Di salah satu sudut, ada lemari besi kecil. Ia membuka kunci kombinasi dengan tangan yang sedikit gemetar. Dari dalamnya, ia mengeluarkan satu map tipis. Di dalam map itulah hasil tes DNA yang ia lakukan diam-diam beberapa hari lalu tersimpan. Ia duduk di kursi kerja, menatap kertas itu lama sekali. Lampu meja menerangi permukaannya dengan cahaya kuning hangat. Di sana, dengan huruf tegas, tertulis kesimpulan yang menghantamnya sejak hari pertama ia membacanya. Hasil tidak cocok. Arfan bukan anak kandungnya. Jari jemarinya menyusuri baris kalimat itu. Suara gerakan kertas terdengar sangat pelan, tapi di telinganya sendiri, itu terdengar seperti suara sesuatu yang retak. Saat menatap tulisan dingin di kertas itu, ingatan lain ikut bermunculan. Wajah Nadira ketika marah. Wajah Nadira ketika tertawa. Wajah Nadira ketika memintanya percaya, lalu menghancurkan kepercayaan itu. Dia selingkuh, wanita yang dicintainya telah mengkhianatinya. Mereka bertengkar hebat dan berpisah. Namun setelah beberapa waktu, ia menerima kabar berita tentang keterlibatan perempuan itu dalam kejahatan yang tak pernah ia sangka. Uang haram. Orang-orang yang memanfaatkannya. Pilihan-pilihan salah yang ia ambil saat terpojok. Ia juga teringat malam ketika telepon berdering dan seseorang memberitahu bahwa mobil yang dikendarai Nadira ditemukan di dasar jurang. Ia menutup mata, merasakan sakit yang sudah lama ia kubur. Namun di sela-sela sakit itu, ada sesuatu yang lain. Bayangan Arfan. Cara anak itu memanggilnya, "Ayah," dengan suara bergetar tapi bahagia. Cara matanya berbinar ketika mendengar janji bahwa mereka akan tinggal bersama. Aditya membuka mata. Ia menatap lagi kalimat di kertas itu. Kenyataan yang dingin, hitam di atas putih. Ia menghela napas panjang. "Kalau dulu aku tidak bisa menyelamatkan ibunya," ia berbisik sangat pelan. "Sekarang aku tidak akan mengulangi hal yang sama pada anaknya. Dia anakku, meski bukan dari darahku. Dia anak dari wanita yang pernah sangat aku cintai. Dan itu cukup." Ia berdiri, mengambil pemantik kecil dari laci meja. Dengan tangan mantap, ia menyulut api di ujung kertas itu. Lidah api kecil muncul, bergerak perlahan memakan sudut kertas. Warnanya berubah menjadi coklat, lalu hitam. Tulisan yang tadi tegas kini memudar, pecah, hancur menjadi abu. Aditya menggoyangkan kertas itu di atas wadah logam kecil di atas meja, memastikan tidak ada percikan api yang melompat ke tempat lain. Dalam beberapa detik, kertas itu hilang.
Yang tersisa hanya serpihan abu tipis yang ringan. Sekilas, abu itu seperti debu biasa yang tidak punya makna apa-apa. Padahal barusan, di sanalah kenyataan tertulis. Aditya menatap abu itu lama. Lalu ia berbisik lirih, seakan berbicara kepada masa lalu, kepada Nadira, dan kepada dirinya sendiri. Anakmu, sekarang anakku juga. Bukan karena darah, tapi karena aku memilih. Dan kali ini, aku tidak akan lari. Di luar ruangan, dari celah pintu yang tak sepenuhnya tertutup rapat, bayangan seseorang sempat berhenti sesaat. Bambang berdiri di sana. Wajahnya tidak terlihat jelas. Ia hanya melihat cahaya kecil api yang sudah padam, dan Aditya yang menatap abu itu dengan mata yang basah. Bambang tidak masuk, tidak bertanya. Ia mengerti tanpa perlu penjelasan. Ia melangkah pergi dengan dada yang lebih lapang, karena tahu satu hal. Ada seorang pria yang dulu kabur dari tanggung jawab. Kini memilih untuk tetap tinggal. Beberapa saat kemudian, Aditya berdiri di ambang pintu kamar Arfan. Lampu kamar sengaja diredupkan. Arfan tidur miring, selang oksigen masih terpasang, napasnya naik turun pelan. Di meja kecil di samping ranjang, ada buku catatan lusuh yang selalu dibawa Bambang. Di sampulnya, bekas jari, bekas air mata, dan bekas perjalanan panjang. Aditya melangkah masuk perlahan. Ia duduk di kursi di samping ranjang, memperhatikan wajah Arfan yang tenang. "Tidurlah," ucapnya pelan, meski tahu Arfan tidak mendengarnya. Di luar, angin menggesek dedaunan di halaman rumah. Tidak ada bunyi sirene. Tidak ada langkah kejaran. Tidak ada suara pintu panti yang tertutup. Hanya ada satu rumah. Dengan 3 jiwa yang sama-sama pernah kehilangan jalan, kini mencoba belajar berjalan bersama. Di ruang kerja, abu kertas DNA perlahan mendingin. Tidak lagi mengikat siapapun pada masa lalu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Aditya memejamkan mata dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi sebagai seorang CEO yang hidup dikelilingi angka dan laporan, tapi sebagai seorang ayah yang memilih anaknya, apapun isi darahnya. Cerita selesai. Di bawah cahaya senja, 3 hati terluka menemukan rumahnya masing-masing. Arfan, yang hampir kehilangan hidupnya, akhirnya mendapatkan 2 ayah, yang melindunginya bukan karena darah, tetapi karena cinta. Bambang, pria miskin yang dianggap pengemis, terbukti menjadi penjaga takdir yang paling tulus. Dan Aditya, CEO yang dulu menutup pintu masa lalu, akhirnya berani membuka lembaran baru sebagai seorang ayah. Pada akhirnya, keluarga bukan tentang siapa yang melahirkan, melainkan siapa yang memilih tinggal, meski kebenaran paling pahit sekalipun terungkap. Inilah cerita tentang kehilangan, penyesalan, dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Sahabat 1000 kisah nyata, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya, yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.
wabarakatuh. Ahi 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 wabarakatuh.